dan semua kejadian-kejadian sirah nabawiyah sampai menjelang wafatnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kurang lebih di abad yang ke-8, 7 dan 8. Berarti semua kejadian sebelum itu terekam dalam kitab apa? Al-Bidayah wan Nihayah. Ini kitab Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan saya akan simpulkan ya beberapa kejadian saja. Mengingat ini kejadian cukup panjang, rentetan-rentetan kejadian yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, makar-makar ini banyak dilakukan oleh mereka. Ya, maka kita hanya menyebutkan beberapa saja biidznillah azza wajal, mudah-mudahan bisa mewakili untuk memberikan gambaran tentang makar mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Di dalam kitab beliau ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bisa disimpulkan pertama, ternyata mereka orang-orang Syiah ya, bukan hanya gerakan menyebarkan ideologi saja. Namun mereka juga melakukan gerakan untuk membuat sebuah daulah, sebuah negara. Menggulingkan kaum muslimin dan membuat negara yang dibangun di atas asas Syiah. Ya, dengan berbagai macam sektenya, termasuk Rafidhah. Dan di dalam sejarah itu telah berdiri beberapa daulah, beberapa negara yang dibangun di atas mazhab Syiah ini. Di antara negara-negara yang pernah berdiri, daulah yang pernah berdiri, dibangun di atas asas ini, di antaranya yang pertama adalah daulah Qaramitah. Ada daulah yang namanya daulah apa? Qaramitah. Satu. Kemudian juga yang daulah Fatimiyah. Daulah apa? Fatimiyah. Ini juga daulah yang dibangun di atas asas kekufuran. Kemudian yang ketiga, Buwaihiyah. Daulah Buwaihiyah. Negara Buwaihiyah. Ini juga dibangun di atas asas mereka ini, Syiah ini. Kemudian yang keempat, ya, di antara daulah yang pernah berdiri adalah daulah As-Safawi. Daulah As-Safawi. Yang ini menguasai daerah Iran dan seterusnya, kemudian nanti berkembang menjadi Iran. Ya. Daulah apa? As-Safawi. Ini dalam cukup lama. Ya, ratusan tahun yang lalu. Dan ini tentunya yang direkam oleh Ibnu Katsir rahimahullah adalah kejadian-kejadian sebelum wafatnya siapa? Ibnu Katsir. Ya. Baik, kita mulai ya. Contoh yang pertama. Pengkhianatan yang dilakukan oleh daulah Qaramitah. Ya. Jadi orang-orang Syiah ini, singkat cerita, mereka bisa membuat pengaruh, menyebarkan pengaruh ideologi mereka, dan berhasillah mereka untuk membuat sebuah daulah, yaitu daulah Qaramitah, yang didirikan oleh pemimpin mereka, Abu Sa'id Al-Jannabi, tahun 278 Hijriah. 278 Hijriah. Abad keberapa? Ketiga. Ya. Dan daulah ini, Qaramitah, berkuasa kurang lebih 188 tahun. Ya. Berkuasa selama 188 tahun. Hampir 2 abad. Hampir 200 tahun. Sejak didirikan pada tahun 278, ya, sampai kemudian tumbangnya daulah ini. Dan daerah ini menguasai beberapa wilayah. Daulah ini, daulah Qaramitah, menguasai beberapa wilayah. Di antaranya wilayah Ahsa, kemudian Qatif, Bahrain, Oman, dan Syam. Ini di antara wilayah-wilayah yang di daulah Qaramitah. Ini gambaran umum. Dan disimpulkan pula dari rekaman sejarah, bahwasanya ketika mereka ini orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, atau sekte yang serupa dengan itu dari golongan Syiah, kalau mereka sudah memiliki daulah, ya, maka mereka melakukan tindak-tindak kekerasan karena mereka sudah punya kekuatan. Mereka melakukan perampasan kepada kaum muslimin, pembunuhan, pemerkosaan, ya, merusak kehormatan kaum muslimin. Ya. Dan mereka inilah, Qaramitah inilah, yang kemudian bekerja sama dengan bangsa Tatar dan kaum Nasrani untuk memberangus kaum muslimin. Ada kerjasama yang erat dalam sejarah. Mereka orang-orang Qaramitah
bekerja sama dengan tentara Mongol, Tatar, ya, musyrikin, dan juga orang-orang apa? Nasara. Ya. Dan ini semuanya ada bukti dan fakta-faktanya sebagaimana disebutkan oleh ahli secara Islam seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Dan tercatat beberapa tindakan-tindakan yang sangat bengis dilakukan oleh orang-orang Syiah di Daulah Qaramitah ini. Di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di antara kejadian yang direkam oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kita langsung lihat kejadian pada tahun 315 Hijriah. Ya. Taib, atau tahun 312 Hijriah. Pada tahun 312 Hijriah, Qaramitah dipimpin oleh pemimpinnya yang bernama Abu Thahir. Dan Abu Thahir ini anak pendiri dari Daulah Qaramitah ini, anaknya Abu Sa'id. Dia memimpin sejumlah pasukan Syiah untuk menyerang jamaah haji dari Baghdad setelah kepulangan mereka dari ibadah haji. Setelah kepulangan mereka dari Mekah. Dan kejadian ini terjadi pada bulan Muharram pada tahun itu, 312. Ya. Jamaah haji yang baru pulang, mereka adalah jamaah haji dari Baghdad, dirampas harta-harta mereka, hewan mereka. Dan jamaah haji kemudian dibunuh mereka, dibunuhi. Ya. Adapun yang tidak mati dibiarkan kepanasan di tengah terik matahari sampai mati kehausan. Mereka melakukan makar ini. Jamaah haji baru melakukan ibadah yang suci dan masih berada di bulan haram, yaitu di bulan apa? Muharram, dibantai oleh Abu Thahir pada tahun 312 Hijriah. Ya. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 315 direkam juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qaramitah dipimpin lagi oleh Abu Thahir ini dengan membawa pasukan sebanyak 1.500 pasukan orang-orang Syiah menuju Kufah pada bulan Syawal. Dan mereka juga berperang memerangi kaum muslimin. Yang ketika itu ada pasukan sekitar 6.000 pasukan muslimin di Kufah. Walhasil perang yang sangat sengit itu, ya, orang-orang Syiah berhasil mengalahkan atau membuat kaum muslimin terdesak. Banyak yang terbunuh dalam kejadian itu. Pada tahun 315 Hijriah. Rentetan ini dipimpin oleh siapa tadi? Abu Thahir. Pada tahun 317 Hijriah. Tahun 317 Hijriah. Orang-orang Qaramitah, ya, yang juga masih dipimpin oleh Abu Thahir, memimpin 700 orang tentara kurang lebih dengan persenjataan yang lengkap. Ya. Dan ketika itu Abu Thahir baru berumur 22 tahun. Bengisnya luar biasa. Ya. Sengaja mendatangi kota Makkah di musim haji. Orang datang haji tidak ada yang bawa senjata. Siapa orang haji membawa senjata lengkap niat untuk perang? Ada yang niat untuk perang. Ya. Masya Allah, jamaah haji datang dari segala penjuru, dari mikot, melepas baju-baju mereka, ya, hanya dengan memakai kain ihram, kemudian bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Berjalan terus. Kalau yang bawa kambing dan seterusnya untuk disembelih juga sambil menggiring kambing, datang ke kota Makkah. Tak ada yang berniat untuk perang sama sekali. Karena mereka datang ke negeri yang haram, negeri yang aman, di Makkah. Tidak pernah terfikir adanya peperangan. Namun ternyata ada makar yang sangat busuk telah disiapkan oleh Abu Thahir ini. Dia membawa 700 pasukan. Dan ini masih pada kekuasaan Daulah Qaramitah yang menguasai beberapa daerah yang telah saya sebutkan itu. Sengaja datang ke kota Makkah. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang dilakukan oleh Abu Thahir? Ya. Ketika jamaah haji sedang melakukan manasik haji, sedang tawaf dan seterusnya, ya, dibunuhi mereka ini. Dipenggal, dirobek perutnya, dibunuh di dalam Ka'bah, yakni di Masjidil Haram. Tertumpah darah kaum muslimin ketika itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan Abu Thahir
duduk di depan Ka'bah dan berseru dengan kalimat kufur. Demikian disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Abu Thahir mengatakan, aku adalah Allah, demi Allah. Nah, aku menciptakan seluruh makhluk dan aku yang mematikan mereka. Abu Thahir ini. Kalimat kufur. Waliyadzubillah. Segera Abu Thahir juga melakukan pengerusakan terhadap Ka'bah. Pintu Ka'bah diperintahkan untuk dirusak oleh Abu Thahir ini. Pasukannya diperintahkan untuk merusak. Ya. Kemudian tirai Ka'bah dirobek-robek olehnya. Oleh pasukan siapa? Abu Thahir ini. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dengan angkuhnya dia mengatakan, mana burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi mengatakan saya Allah. Ya. Sekarang mengatakan, mana burung yang dulu diutus oleh Allah ketika Raja Abraha menyerang Ka'bah ini? Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijarati min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Mana itu burung-burung? Dan mana sijil? Mana batu-batu dari sijil? Mana? Dengan angkuh dan semuanya mengatakan demikian. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Banyak dari jamaah-jamaah haji yang terbunuh dalam kejadian tadi. Bahkan disebutkan darah-darah kaum muslimin betul-betul mengalir ketika itu. Ya. Dan orang-orang Qaramithah ya mendongkel mengambil Hajar Aswad. Ya. Diambil oleh orang-orang Qaramithah ini. Ya. Taib. Dibawa oleh mereka dan ini kejadian pencurian Hajar Aswad ketika itu. Dibawa oleh Abu Thahir. Ya. Dijauhkan dari kota Makkah dan dipegang oleh orang-orang Syiah kurang lebih 22 tahun. Sampai kemudian ditebus oleh pemerintah Islam ya, dengan bayaran yang sangat besar ketika itu. Dikembalikan lagi dipasang di Ka'bah. Dan banyak jamaah haji yang kemudian dibunuh dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam ya, dalam kejadian tadi. Banyak darah kaum muslimin tertumpah. Jenazah-jenazah juga berkelimpangan di sana sini. Ini yang dilakukan oleh orang-orang apa? Orang-orang Syiah. Daulah Qaramithah ketika itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Dan ini semuanya rentetan kejadian ketika orang-orang Syiah memiliki kekuasaan dalam daulah apa tadi? Qaramithah. Daulah Qaramithah. Ya. Kemudian mereka juga punya daulah yang lain. Ya. Yaitu daulah Fatimiyah. Ya. Daulah Fatimiyah. Ya. Taib. Dan daerah Fatimiyah ini daerah atau wilayah yang dikuasai adalah daerah Mesir. Mesir ini kekuasaan daulah Fatimiyah. Ya. Taib. Tidak kalah parahnya juga. Ya. Daulah Fatimiyah ini banyak melakukan banyak melakukan makar-makar terhadap Islam. Ya. Daulah Fatimiyah berdiri pada tahun 287. Ya, ketika itu berpusat di Maroko. Ya. Kemudian setelah itu pindah ke Mesir. Dan daulah Fatimiyah cukup lama berkuasa, kurang lebih selama 280 tahun. Ya. Dan daulah Fatimiyah inilah yang kemudian membuat bid'ah mawalid. Ya. Ada maulidnya fulan, maulidnya fulan, maulidnya fulan. Ya. Maulidnya Rasul SAW. Ya, maulidnya Hasan, maulidnya Husain, maulidnya pemimpin-pemimpin mereka. Ini yang pertama kali membuat kebidahan itu adalah orang-orang Fatimiyah. Dan itu semuanya adalah sebagai kedok untuk menyembunyikan kebencian mereka terhadap Islam. Maka mereka buat acara-acara yang seperti itu untuk menampakkan bahwasanya diri mereka adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencintai Ahlul Bait. Ya. Demikian yang dilakukan oleh mereka.